Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ustazah ucapkan barakallah kepada siswa-siswi kelas 10 yang telah diterima di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Selamat berjuang dan berproses bersama untuk meraih kesuksesan dan cita-cita di masa mendatang. Ahlan wa sahlan di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Perkenalkan, nama Ustazah Suti Sauwa. Saya biasa dipanggil Ustazah Suti, asal dari Bekasi, Jawa Barat. Di sini Ustazah diberikan amanah untuk mengampu mata pelajaran tahfidz. Sekilas Ustazah akan menjelaskan mata pelajaran tahfidz agar kalian lebih mengenal dan lebih memahaminya, karena kurang lebih selama 3 tahun ke depan kalian akan menjalani mata pelajaran tahfidz di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Untuk tahfidz terdapat 3 jam mata pelajaran yang dialokasikan dalam setiap pekannya. 2 jam untuk tahfidz, untuk kegiatan tahfidz, yaitu ada ziyadah dan murajaah, dan 1 jam digunakan untuk tahsin, yaitu perbaikan bacaan Al-Quran. Nanti di dalam setiap kelas kalian akan terbagi menjadi 2-3 halaqah, dan setiap halaqah akan didampingi atau dibersamai oleh satu ustadz atau ustazah. Untuk kelas Ikhwan akan didampingi oleh ustadz, dan untuk kelas Ahwat tentunya akan didampingi oleh ustazah. Untuk tahfidz terdapat capaian yang harus kalian tuntaskan dalam setiap pertemuan atau setiap pekannya, yaitu sebanyak 7,5 baris atau setengah halaman mushaf standar. Jadi mushaf standar itu mushaf yang setiap satu halamannya terdiri dari 15 baris. Jadi selama kurang lebih 3 tahun kalian akan mencapai atau menuntaskan hafalan sebanyak 2 juz. Kemudian ada murajaah, yaitu mengulang hafalan, dan ada tilawah. Tilawah di sini juga ada targetnya. Setiap hari kalian harus minimal tilawah setengah juz. Jadi selama sepekan tilawah sebanyak 3,5 juz minimal. Untuk tilawah bisa dilakukan di luar kelas atau di luar jam pembelajaran. Jadi nanti ketika pelajaran tahfidz hanya menyetorkan capaian selama sepekan tilawah. Lalu untuk tahsin di SMA IT Abu Bakar menggunakan metode Al-Karim. Seperti apa dan bagaimana metode Al-Karim? Di sini saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar karena nanti saya akan jelaskan ketika proses pembelajaran berlangsung. Intinya, metode Al-Karim digunakan untuk mempermudah kalian perbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian untuk Anda yang mungkin sebelumnya sudah mempelajari metode tahsin yang lainnya, tidak masalah karena insya Allah tidak akan jauh berbeda seperti itu. Tahfidz di SMA IT Abu Bakar. Sekali lagi saya ucapkan barakallah kepada kalian yang telah memilih dan terpilih di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, karena di sini kalian tidak hanya belajar ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, bahasa Inggris, geografi, dan lain sebagainya, tetapi kalian juga akan belajar ilmu-ilmu agama lainnya. Dan istimewanya, selain menjadi murid di SMA IT, kalian juga otomatis akan menjadi penghafal Al-Quran. Dan ini pastinya jalan ini, kesempatan ini tentunya dengan izin Allah. Ini adalah perlu diingat Ananda sekalian, bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang harus disyukuri karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini seperti itu. Kemudian untuk menghafal Al-Quran, selain adanya kemauan, keinginan, dan dukungan mungkin dari keluarga, teman-teman, atau guru nantinya, tidak cukup ya, tidak cukup. Jadi perlu diingat, untuk menghafal Al-Quran diperlukan niat yang lurus, tekad yang kuat, kedisiplinan, dan keistiqomahan seperti itu. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi penghafal Al-Quran, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan keadaan fisik, tidak ada batasan kecerdasan atau IQ, tapi semua orang bisa menghafal Al-Quran, tergantung bagaimana kita mau mengambil peluang, jalan, kesempatan itu atau tidak, seperti itu. Karena anak kecil bisa menghafal Al-Quran, orang dewasa, orang tua bisa menghafal Al-Quran, bahkan orang yang kurang sempurna fisiknya, orang yang buta begitu,
bisa menghafal Al-Quran. Sudah banyak gitu ya contohnya. Kemudian ada juga yang divonis lumpuh otaknya bisa menghafal Al-Quran. Jadi tinggal bagaimana kita yang mau atau tidak berusaha untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Karena Allah sendiri yang telah menyampaikannya di dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 ayat, yaitu di ayat 17, 23, 33, dan 40 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, yang artinya sungguh telah Allah berikan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi siapa yang mau mengambil peluang, mengambil kesempatan, mengambil jalan, maksimalkannya, berjuang untuk menghafal, maka insya Allah ia akan dimampukan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Perlu diingat, banyak sekali keistimewaan yang Allah janjikan, yang Allah tawarkan untuk para penghafal Al-Quran. Mungkin ananda yang insya Allah solih dan solihah sudah mengetahuinya. Di antaranya insya Allah kelak akan memakaikan mahkota dan baju jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya di surga. Kemudian mendapatkan penghafal Quran mampu memberikan 10 syafaat kepada anggota keluarganya kelak. Dan yang terakhir, penghafal Quran dijanjikan mendapatkan surga yang bernama surga Aden. Surga Aden ini disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Fatir ayat 33 yang berbunyi Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya, jadi penghafal Al-Quran akan kami berikan surga Aden seperti itu, yang di dalamnya akan diberikan perhiasan yang terbuat dari emas dan mutiara dan akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Masya Allah gitu ya. Jadi kelak menghafal Al-Quran akan akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Syaratnya apa? Menghafal Al-Quran dan benar menghafalkannya. Bagaimana maksudnya benar menghafalkannya? Jadi Al-Quran ini bukan hanya ada di dalam otaknya, tidak hanya ada dalam lisannya, tidak hanya mampu mengucapkan firman-firman Allah, tapi juga ada dalam kepribadiannya, ada dalam kesehariannya, ada dalam tingkah lakunya, ada dalam adab akhlaknya seperti itu. Hingga kita menjadi penghafal Al-Quran bukan hanya di mata manusia tapi juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi mari bersama-sama kita maksimalkan jalan peluang yang telah Allah bukakan di depan mata kita. Kita maksimalkan kesempatan ini bersama-sama untuk menjadi penghafal Al-Quran hingga Allah matikan dan bangkitkan kembali bersama para penghafal Al-Quran lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Iis Muzayana. Kalian bisa panggil Ustazah Iis. Ustazah sendiri berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian Ustazah sekarang tinggal di Rumah Tahfidz Tasnim Darussalam, Yogyakarta. Di sini Ustazah sebagai pengampu tahfidz program tahasus kelas 10 dan kelas 12 IPA. Ustazah menyelesaikan hafalan di Rumah Tahfidz Tasnim Darussalam, Yogyakarta. Ustazah mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima di SMA IT Abu Bakar, Yogyakarta. Ustazah ingin menyampaikan beberapa hal terkait menghafal. Yang pertama, menghafal itu suatu pilihan. Kenapa pilihan? Ya, pilihan karena kita memilih bagaimana cara kita mencintai Allah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Karena ada banyak cara mencintai Al-Quran. Bisa dengan hanya membaca serta memahami arti atau tafsirnya. Bisa juga dengan menghafal. Tapi cara mana sih yang lebih maksimal? Ya, menghafal termasuk cara yang maksimal. Kalau hanya membaca saja, bisa aja kalian membaca satu hari mungkin 1 atau 2 halaman saja, atau tertentu berapa halaman. Tapi kalau kalian menghafal,
otomatis kalian akan membaca lebih dari 2 halaman, 3 halaman, bahkan satu hari kalian bisa membaca berjuz-juz. Bisa kalian bayangkan berapa kalian akan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih besar usaha mencintai Al-Quran dengan cara yang mana? Coba. Kalau menghafal, kalian dalam menghafal pasti akan mengulang ayat-ayat yang akan kalian hafal. Kemudian kalian pasti akan berusaha untuk memurojaahnya, mengajarkan, serta mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Bukankah semakin besar usaha, maka akan semakin besar pula hasilnya? Kemudian yang kedua, menjadi penghafal Al-Quran itu pilihan. Kenapa pilihan juga? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah keluarga Allah itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Bisa disimpulkan dari hadis tersebut, ahlul Quran atau penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Bisa kalian bayangkan kalau kalian menjadi keluarganya Allah, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian hajatkan, insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah. Kunci menghafal, niat kalian harus lurus, perbaharui terus niat kalian harus ikhlas, dan satu lagi, sabar. Oke, so given your choice, selalu semangat, jangan pernah putus asa ataupun menyerah. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Siti Khomsatun. Ustazah biasa dipanggil Ustazah Khom. Ustazah berasal dari Kota Ngawi, Jawa Timur. Dan saat ini Ustazah tinggal di asrama menjadi musyrifah kelas 11 takhusus Al-Quran. Ustazah lulusan UIN Sunan Kalijaga, jurusan Bahasa Arab, Kota Yogyakarta, dan menghafal Al-Quran juga di Kota Yogyakarta di Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kota Gede, Yogyakarta. Ustazah ucapkan selamat, kalian telah diterima di SMA IT ini. Semoga dengan kalian belajar di SMA IT ini, kalian bisa menjadi generasi yang berakhlak Qur'ani, bisa memiliki wawasan yang sangat luas, dan bisa mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Ustazah akan membersamai kalian dalam mata pelajaran tahfidz kelas 10 dan kelas 11 takhusus Al-Quran. Bagi kalian yang memilih program tahfidz Al-Quran, pasti kalian bercita-cita ingin menyelesaikan hafalan kalian sampai 30 juz. Dan untuk bisa 30 juz, kalian harus berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin agar bisa mewujudkan selesai setoran 30 juz. Ada beberapa tips yang bisa kalian laksanakan untuk keberhasilan bisa menyelesaikan 30 juz mungkin. Pertama, niat yang baik atau kemauan yang kuat yang selalu dijaga bahwa kalian benar-benar ingin menyelesaikan 30 juz dan menjadi seorang hafizah yang dicintai Allah. Yang kedua, target. Kalian harus mentarget berapa kalian harus menghafal setiap harinya. Kalau di sekolah ini, di takhusus Al-Quran, setiap hari harus bisa menghafal 1 halaman minimal, dan itu harus istiqomah, tidak boleh berubah-berubah. Karena apa? Karena
Waktunya sudah ditentukan, dalam waktu 2,5 tahun kalian harus sudah bisa menyelesaikan 30 juz dengan cara setiap hari menghafal 1 halaman. Yang pertama niat, yang kedua mentargetkan hafalan, yang ketiga mengulang-ulang hafalan atau murajaah. Godaan yang paling berat dalam menghafal Al-Quran adalah murajaah. Tapi hal itu harus dilaksanakan dan harus dipaksakan. Karena apa? Dengan kita sering mengulang-ulang atau murajaah, maka hafalan kita akan mutqin. Dan fadilah orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang selalu membacakan hafalannya, orang yang selalu murajaah hafalannya. Yang keempat, harus sering mendengarkan murotal Al-Quran, khususnya ketika mau tidur. Karena apa? Meskipun kita sedang tidur, tetapi otak kita tidak tidur. Otak kita merekam apa yang kita dengarkan. Insya Allah dengan kita sering mendengarkan murotal Al-Quran akan mempermudah kita dalam menghafal dan hafalan kita menjadi mutqin. Terakhir, usahakan bisa membaca hafalan kita atau mengulang hafalan kita dalam sholat-sholat sunnah atau sholat wajib ketika tidak berjamaah. Dengan istiqomah kita bisa membacakan hafalan-hafalan kita dalam sholat sunnah. Itu adalah juga cara supaya hafalan kita itu mutqin. Dan ketika kita sudah lancar dalam membaca dalam sholat sunnah, insya Allah berarti hafalan kita itu sudah mutqin. Begitu. Demikian tips dari Ustazah, semoga bisa dilaksanakan. Dan Ustazah ucapkan selamat berjuang, semoga kalian menjadi generasi Al-Quran, menjadi hafizah yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Demikian perkenalan dari Ustazah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa in wajadtum al-khata' minni al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya Ustazah ucapkan barakallah untuk anak-anakku sekalian yang telah diterima di SMA IT Abu Bakar. Selamat datang generasi Qurani masa depan. Sebelumnya Ustazah ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ustazah Lutfiana Khairil Ummah, bisa dipanggil dengan Ustazah Lutfi. Kemudian nanti kita akan bertemu pada mata pelajaran tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Sedikit Ustazah paparkan tentang mata pelajaran tahfidzul Quran yang nantinya kita akan bertemu seminggu 2 kali. Yang pertemuan pertama diisi dengan tahsin atau pembelajaran tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian yang pertemuan kedua kita akan menghafal Al-Quran bersama-sama dengan minimal menyetorkan setengah halaman. Nah, nanti target kita untuk hafalan tahfidz yaitu selama 1 semester minimal mempunyai hafalan atau sudah menyetorkan hafalan setengah juz. Jadi nanti untuk 2 semester atau 1 tahun sudah mendapatkan 1 juz. Harapannya kalian melebihi target ya. Jadi harapan Ustazah meskipun targetnya 1 juz, alhamdulillah jika kalian nantinya lebih dari 1 juz. Nah, menghafal Al-Quran bukan hal yang sulit. Kalian adalah nantinya akan menemui kesulitan di tengah jalan. Akan tetapi kalian juga harus menyadari bahwa Al-Quran merupakan nikmat yang terbesar
karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah minta untuk kalian semoga tetap semangat, niatkan dengan ikhlas, dengan tulus untuk menghafal Al-Quran. Ustazah ada sedikit cerita. Nah, Ustazah ingin berkisah dahulu bahwa ada riwayat yang dibawakan oleh Anas ibnu Malik yang menceritakan bahwasanya Rasul pernah bersabda, yaitu pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, ada salah seorang sahabat yang melewati sebuah pemakaman. Kemudian dari pemakaman tersebut, sahabat mendengarkan dari salah satu makam seseorang terdengar bacaan surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Kemudian sahabat tersebut mengadukan kepada Rasul, "Ya Rasul, saya barusan lewat pemakaman dan saya mendengarkan dari salah satu makam terdengar bacaan surat Tabarok." Kemudian Nabi menjawab, "Ya benar, bahwasanya orang di dalam makam tadi tidak jadi disiksa oleh malaikat mungkar nakir karena orang tadi mempunyai hafalan surat Tabarok atau surat Al-Mulk." Yang ini jelas juga ada riwayatnya, ada sumbernya, bahwasanya dikatakan dalam sebuah hadis, "Inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan syafa'atan li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi." Sesungguhnya ada surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia mendapatkan ampunan, yaitu surat Tabarok. Kemudian ada lagi yang ini benar-benar kisah nyata, terjadi pada tahun 2019 di wilayah Depok, yang saat itu terjadi pemindahan tempat pemakaman umum dari TPU A dipindahkan ke TPU B. Pada saat pemindahan memasuki hari keempat, penggali kubur dikagetkan dengan ditemukannya seorang jasad yang masih utuh dan berbau wangi. Dan ternyata jasad tersebut adalah jasad penghafal Al-Quran yang semasa hidupnya selalu istiqomah membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dari kedua kisah tersebut, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwasanya Al-Quran begitu sangat mulia. Diibaratkan ketika orang mempunyai satu surat hafalan Al-Quran atau 30 ayat tadi seperti surat Tabarok, bagaimana dengan orang yang mempunyai hafalan 114 surat atau 30 juz? Ya, semoga kita nanti menjadi salah satu ahlul Quran yang nantinya kita tentunya akan berbahagia dengan adanya Al-Quran tersebut. Untuk anak-anakku, jika kalian merasa hafalan itu sulit, hafalan itu nanti tidak mudah, akan tetapi Allah berjanji, Allah telah memberikan kemudahan untuk hamba-hambanya yang mau menjaga kalam ilahi atau kalamullah. Ibaratnya seperti ini. Jika kita ingin menjadi dokter, tentunya kita tahu untuk menjadi seorang dokter tidaklah mudah. Harus menempuh studi yang lama, harus melewati materi yang sulit, memeras pikiran, dan lain-lain. Tapi dengan izin Allah, biidznillah, ketika sudah menjadi dokter, tentunya hidup akan lebih baik. Dalam artian, lebih bermakna, dapat membantu orang lain. Begitupun dengan menghafal Al-Quran, meskipun di awalnya sulit, pasti menemui rintangan, akan tetapi jika kita menyadari bahwasanya dengan pahala-pahala yang kita dapatkan, kita akan merasakan ketentraman hati. Seperti itu. Baik, untuk anak-anakku sekalian, meskipun saat ini kita masih dihadapkan dengan keadaan yang seperti ini, sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bertemu kembali. Untuk selanjutnya, di akhir Ustazah ingin berpesan, tetap semangat, semoga tetap istiqomah untuk menghafal Al-Quran,
berikanlah mahkota untuk orang tua kalian di surga nanti. Amin Allahumma amin. Sekian dari Ustadzah, banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadzah Eti. Di sini saya sebagai wakase kepesantrenan reguler yang nanti akan mendampingi anak-anak boarding reguler di asrama, sekaligus sebagai guru Al-Quran di sekolah. Ada dua hal yang ingin Ustadzah sampaikan di sini. Yang pertama, kenapa kita harus selalu belajar Al-Quran? Alasan yang pertama adalah kita bisa melihat perintah Allah di surat Al-Muzammil juz 29, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Nah, dari Al-Quran surat Al-Muzammil ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, secara tartil. Artinya kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ada ikfa, ada idhar, ada idgham, dan lain sebagainya. Nah, harapannya pemahaman kita tentang tajwid itu kita aplikasikan ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kita bisa menyimak membaca Al-Quran di surat Al-Qamar. Ada sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran agar mudah untuk dipelajari. Nah, dari surat Al-Qamar ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit, bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dipelajari. Dan kita akan mudah ketika kita punya keinginan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk apa? Agar bacaan Al-Quran kita semakin bagus. Nah, yang kedua, Ustadzah akan menyampaikan terkait dengan target KBM Al-Quran di reguler atau di sekolah. Yang pertama, targetnya adalah selama di SMA IT, harapannya anak-anak bisa menambah hafalan 2 juz Al-Quran. Jadi selama 3 tahun harapannya bisa menambah 2 juz hafalan baru. Kemudian yang kedua adalah ada tilawah. Nah, tilawah ini harapannya anak-anak minimal bisa khatam setiap 2 bulan sekali. Nah, kemudian yang ketiga ada tahsin. Nah, tahsin ini di yayasan kita, di sekolah kita nanti akan menggunakan metode Al-Karim. Nanti di sana ada gharib, ada tajwid, ada pemahaman-pemahaman tentang kaidah-kaidah ilmu Al-Quran itu yang bisa kita pelajari di sana. Kemudian yang terakhir adalah murojaah. Murojaah itu kenapa kemudian selalu kita lakukan? Harapannya agar hafalan yang kita miliki itu bisa mungkin, bisa benar-benar ada di ingatan kita. Tidak hanya kemudian kita hafalkan sebentar, kemudian selanjutnya hilang. Nah, bagaimana kemudian yang asrama, yang tinggal di asrama? Nanti akan kita padukan pembelajarannya antara di sekolah dan di asrama. Jadi tidak ada perbedaan di sekolah menghafalkan surat apa, di asrama menghafalkan surat apa. Insya Allah nanti akan kita buat berkelanjutan. Jadi setoran di sekolah dan setoran di asrama itu akan kita buat sinergi atau berkelanjutan. Begitu. Insya Allah itu yang bisa Ustadzah sampaikan. Sekali lagi, jangan pernah patah semangat untuk selalu belajar Al-Quran. Harapannya kita menjadi orang-orang yang selalu
berinteraksi dengan Al-Quran, selalu berusaha untuk belajar agar bacaan Al-Quran kita semakin bagus. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.